program provinsi, kabupaten harus menyesuaikan. Jadi kita tetap akan melihat kondisi ini. Tadi di depan pun saya sudah tegaskan bahwa pembatasan harus kita lihat. Katakanlah kalau kita mau offline. Kalau offline kita harus lihat dulu ruangan-ruangan kita itu sudah bersih atau belum. Ruangan-ruangan kita memenuhi syarat belum. Itu pun tidak boleh terlalu banyak mahasiswa atau siswa di sana. Jadi kita harus melihat kondisi. Jika tidak memungkinkan, kita tetap online. Hanya persoalannya, saya mohon maaf untuk teman-teman saya media. Kalian sudah membesarkan saya. Saya mohon maaf karena ini kan saya harus lihat dulu. Saya hari ini langsung berdiri di podium. Saya belum terjun langsung ke lapangan dengan Pak Wakil. Saya mesti lihat dulu kondisinya. Jika tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Karena kita ingin supaya Melaka sehat. Itu harapan saya. Dan strateginya seperti apa, saya juga harus melihat fasilitas. Apakah fasilitas untuk offline itu memadai apa enggak? Jangan sampai hanya sekedar. Ini tidak menjamin kualitas. Nah, pemerintah juga harus melihat itu. Ketika kita turun ke lapangan dan ternyata fasilitas untuk online, contoh saja internet umpamanya. Apakah di sekolah-sekolah itu kita omong online tapi sudah pasang internet? Jangan sampai tidak ada. Karena kan sebetulnya begini, di sekolah-sekolah, saya kebetulan salah satu pimpinan di kampus. Nah, di sekolah-sekolah itu kita bisa menerapkan sistem pembatasan sepanjang ruangan itu memenuhi syarat. Kalau ruangan kapasitasnya 25, kita harus bagi dua, sehingga tidak ada yang terkontaminasi dengan penyakit ini. Jadi strateginya kita harus melihat fasilitas semua, kemudian ruangannya memadai, ruangan harus bersih, tim medis kesehatan harus cek ruangan itu, lalu harus selalu disemprot sebetulnya. Itu harusnya tiap hari disemprot, atau minimal seminggu 2 kali disemprot ruangan yang mau jadi offline. Jika tidak, jangan dipaksakan murid-murid kita, karena kebersihan juga menentukan. Kebersihan lingkungan di sekolah juga menentukan. Baik Bapak, terkait dengan siswa yang saat ini juga terkena dampak bencana banjir bandang, sejauh ini tindak lanjut dari Pemda sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau adik bertanya Pemda ini kan saya baru diserahkan jabatan kemarin. Hari ini pun saya paksakan, karena saya tidak mau seperti tadi saya sampaikan itu. Kenapa harus 2 Mei? Karena itu kan ada landasan yuridis. Jadi kalau bertanya soal seperti itu, bagaimana Pemda akan bertindak cepat. Tapi karena saya baru dilantik hari ini, saya harus turun lihat dulu. Sosiologisnya harus lihat, karena ingat, saya tidak suka melakukan sesuatu berdasarkan data palsu. Saya tidak suka. Itu saya harus terusin di situ. Supaya uang itu tidak dibocorkan, tidak disalahgunakan. Karena saya akan mengawal benar anggaran pendapatan belanja daerah bersama wakil saya. Kita tidak mau anggaran itu digunakan sembarang. Harus tepat sasaran, tepat guna. Ya. Baik Bapak, ini terlepas dari hari ini mau tanya terkait vaksin. Sampai saat ini vaksin ini tidak diketahui dengan jelas. Dari dinas sendiri informasi itu sudah sejauh mana, masyarakat sendiri tidak tahu persis. Sehingga Bapak Bupati mungkin bisa menindaklanjuti hal ini dengan komunikasi dengan dinas terkait, dinas kesehatan. Ya tentu kita kan melihat manfaat. Kalau memang vaksin itu, karena dengan vaksin itu lalu menekan angka pandemi COVID-19 ini, maka saya akan segera, besok pun saya bisa panggil dinas kesehatan. Ya, supaya dia bisa memberikan saya data. Sudah berapa orang yang dapat vaksin, termasuk adik-adik media. Teman-teman sudah divaksin belum? Sudah. Kalau sudah bersyukur. Tapi masyarakat yang lain, kalau belum kita bertindak cepat. Ya. Pak, ini sesuai itu data Bappenas. Kabupaten Melaka masuk nomor urut kelima untuk huruf PMDT. Bagaimana tindakannya untuk dia menurunkan angka itu, Pak? Tingkatkan kualitas pendidikan. Strateginya ya kita bisa mengukur. Nanti saya akan lihat, saya akan evaluasi tiap tahun. Tiap hari pendidikan nasional, saya ingin memberikan punishment reward. Ada sanksi, ada hadiah. Strateginya apa? Kasih sanksi kepada guru-guru yang barangkali tidak disiplin, sanksi kepada murid-murid yang tidak disiplin, sanksi kepada orang tua yang tidak melepas anak untuk belajar. Kita harus ada. Lalu hadiah, sehingga kita bisa melihat buta huruf tadi yang ditanya, datanya kasih saya. Kalau adik punya data, kasih saya.
berapa persen tingkat buta huruf di Kabupaten Malaka ini adik bisa ada data. 7,71. Ya, silakan kasih saya data jelas, orangnya jelas, supaya saya langsung turun lapangan. Karena saya sistemnya begitu, tidak suka ngomong tapi suka kerja. Oke, Mas. Cukup.